Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Yusha Shokan di Makiko Mareta Kedo wa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito mendapatkan permintaan maaf secara langsung dari Raize, sang Raja Simfonia teman-teman. Ditambah lagi, nampaknya keluarga dari Lilia dan Raize itu sangat senang ketika melihat Kaito. Mereka juga sudah tahu mengenai reputasi dan prestasi besar yang dimiliki sama Kaito. Maka dari itu mereka juga ingin menjodohkan Kaito dengan Lilia. Karena memang nih Kaito pasti akan menjaga putri kesayangan dari kerajaan Simfonia itu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke kamar dari Kaito di dalam mansionnya Lilia. Setelah menyelesaikan segala urusannya dalam istana Simfonia, Kaito pun langsung pulang. Dan kini dia sedang membaca buku tentang beberapa restoran enak dalam Simfonia yang direkomendasikan sama Kuro. Saat membacanya, Kaito pun teringat nih kalau rasa daging naga yang dibuatkan sama Ain itu untuk dirinya sangatlah enak. Dan nampaknya dia itu ingin mencicipi daging naga itu lagi. Dia juga melihat kalau dalam restoran yang direkomendasikan sama Kuro, ada beberapa dari mereka yang menjual daging naga. Tapi sayangnya walaupun Kaito sudah tahu alamat dari restoran itu, Kaito masih belum hafal dengan geografi dari kerajaan Simfonia ini. Maka dari itu dia tidak tahu letak pasti dari restorannya. Di sini dia pun berpikir, kalau dia memanggil Kuro untuk mengantarnya, hal itu pasti akan merepotkan Kuro. Apalagi dalam pertemuan mereka terakhir itu, Kuro juga nampak sibuk dengan urusannya dan para bawahannya. Hal itu juga berlaku bagi Lilia, Luna Maria, Zeke, dan Illness. Maka dari itulah, dengan terpaksa dia pun harus mengajak Alice pergi bersamanya. Ya seperti biasa, Alice itu akan selalu menggoda Kaito ketika mereka bertemu. Dengan bangganya Alice juga mengatakan kalau dia tahu alasan sebenarnya Kaito mengajaknya pergi ke restoran ini. Ya, itu untuk mengajak Alice berkencan kan? Hanya saja Kaito itu malu untuk mengungkapkan niat aslinya. Tentu Kaito pun cuma menatap Alice dengan tatapan yang aneh nih. Sontak ketika melihat hal itu, Alice pun langsung meminta maaf dan menunjukkan jalan ke restoran itu kepada Kaito. Dalam perjalanan juga, Alice sempat memberikan Kaito pengetahuan geografi tentang kerajaan Simfonia, persis seperti apa yang dia lakukan saat di kerajaan Arclesia. Alice berkata kalau di sisi sebelah selatan Simfonia adalah wilayah dari bangsawan dan para pedagang mewah. Wilayah timur adalah distrik biasa, utara adalah pasar, lalu wilayah barat dipenuhi oleh distrik judi. Nah, entah kenapa Alice menekankan wilayah barat ini. Ya, sepertinya Alice nampak ingin menjerumuskan Kaito ke sana deh. Tapi tentu Kaito pun menolaknya. Oh iya, restoran yang akan mereka tuju kali ini kebetulan berada di wilayah tengah dari kerajaan Simfonia. Maka dari itu mereka akan cepat sampai ke sana. Toh Alice dan Kaito juga sedang berada di dekat wilayah selatan gitu. Nah, selama perjalanan itu juga, Kaito sempat diperkenalkan kepada Pandora. Dia adalah tangan kanan dari Alice. Penampilan Pandora itu cukup lusuh teman-teman. Bahkan kulit dari Pandora terlihat pucat dan juga ada lingkaran hitam di bawah matanya. Nah, Kaito pun mengira kalau si Pandora itu terlalu dipaksa kerja berlebihan sama Alice. Tapi ternyata kulit pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya Pandora itu adalah hal alamiah. Karena memang dia adalah iblis yang berasal dari klan Hell Nightmare. Di sini Kaito pun lega mendengarnya nih. Dan di sini Kaito juga mengira kalau Pandora adalah makhluk yang normal dari semua iblis yang pernah dia temui. Karena gaya bicaranya itu normal seperti Lilywood gitu. Dan agak berwibawa juga sih. Namun ternyata harapan Kaito pun pudar. Karena tak lama setelah berkenalan dengan Pandora, Kaito pun tahu Pandora adalah makhluk S dan M. Kalian tahu kan maksud gue S dan M itu apa? Iya, dia setipe sama Darkness dari Konosuba. Di sini bahkan dia itu hendak menawarkan Kaito servis malam yang panas bersamanya. Tentu karena gak mau melihat anak buahnya yang sangat memalukan itu, Alice pun langsung menggeretnya dan memintanya untuk pulang ke alam iblis saja. Setelah itu Kaito dan Alice pun langsung melanjutkan perjalanan mereka ke restoran daging naga. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari berikutnya. Saat itu Kaito pun sedang menaiki Belfred untuk pergi ke tempat penerbangan naga nih. Karena memang nih Kaito itu ingin mengunjungi anakan naga yang dulu sangat dekat dengan dirinya saat di festival pohon suci. Kebetulan tempatnya juga cukup jauh walaupun ditempuh memakai kereta kuda. Maka dari itu Kaito lebih memilih untuk menaiki Belfred saja. Sesampainya di sana, sang anakan naga itu langsung menerjang Kaito dan melepas rindu kepada Kaito nih. Ya, nampaknya anakan naga itu
sangat terikat dengan Kaido sampai-sampai dia terus mengerubungi Kaido ketika datang ke sana. Melihat hal itu, sang driver naga di sana pun sampai menawarkan Kaido buat kerja jadi penunggang naga lagi nih. Karena nih kalau Kaido bisa sedekat itu dengan naga putih, maka Kaido akan menjadi penunggang naga nomor 1 dalam dunia ini. Mendengarkan hal itu, Kaido pun berkata kalau dia akan memikirkan hal itu. Namun nih, nampaknya anakan naga itu cukup terkejut dengan kehadiran dari Belfred. Tapi bukan berarti anakan naga itu takut melihat Belfred. Justru anakan naga itu memukuli Kaido dengan sayapnya karena membawa Belfred ke sini. Kalau saja anakan naga itu bisa berbicara bahasa manusia, dia itu seperti sedang memprotes kepada Kaido dan mengatakan kalau Kaido itu udah selingkuh karena membawa naga perempuan lain untuk bertemu dengan dirinya. Ya, diketahui anakan naga putih ini berjenis kelamin perempuan, teman-teman. Dan dia nggak terima kalau Kaido itu bawa Belfred yang sama-sama naga perempuan untuk bertemu dengan dirinya. Sang driver naga juga menjelaskan nih, kalau sebelumnya Kaido pernah digigit 2 kali sama anakan naga putih ini di bagian belakang leher kan? Nah, itu adalah sebuah tanda yang diberikan sama naga putih untuk menandai pasangannya. Ya, anakan naga putih itu menganggap Kaido sebagai pasangannya yang sudah selingkuh karena membawa naga perempuan lain. Tentu, Kaido pun bingung dengan hal itu. Masa iya dia itu harus nikah sama naga putih? Kan dia udah punya banyak haram normal gitu. Terlepas dari itu semua, Kaido pun nampak ingin mendiskusikan hal ini dengan McNawel nih. Karena mungkin saja sang Raja Naga memiliki solusi atas masalahnya. Jadi dia pun pulang ke Messionelia untuk mengembalikan Belfred terlebih dahulu. Lalu dia mengajak Alice untuk pergi ke kediaman McNawel di dunia iblis. Nampaknya Alice pun cukup senang nih sewaktu diajak sama Kaido pergi ke dunia iblis. Namun alih-alih menggunakan sihir teleportasi ataupun sihir terbang untuk menuju ke kediaman dari McNawel, si Alice itu malah mengangkat Kaido setelah tiba di dunia iblis, lalu melemparkannya ke udara. Sontak Kaido pun marah-marah karena hal itu, namun Alice tetap bertanggung jawab untuk menangkap Kaido ketika dia itu udah sampai di wilayah McNawel. Ya memang, cara yang digunakan sama Alice dalam mengantar Kaido ke wilayah dari McNawel sangat gila, tapi nyatanya mereka itu jadi cepat sampai di sana. Namun tak lama setelah mereka berdua itu sampai, mereka itu tidak disambut sama McNawel. Mereka malah disambut sama Isis yang langsung marah karena Alice itu malah membahayakan Kaido tadi. Dia nggak segan-segan membukukan Alice, lalu menendangnya sampai terpental ke langit. Untung saja Alice itu masih bisa melawan dan menahan kemarahan dari Isis. Nah, pertarungan di antara Alice dan Isis itu membuat sebagian besar wilayah McNawel menjadi es. Lalu mereka juga menimbulkan keributan yang luar biasa sehingga semua hewan yang ada di sana kabur entah kemana, teman-teman. Tentu, sebagai penguasa wilayah, McNawel pun langsung keluar dan berniat untuk melerai mereka. Namun karena ukurannya yang sangat besar, dia itu nggak sengaja membuat Kaido jatuh karena hentakan kakinya. Padahal Kaido itu nggak terluka sama sekali dan hanya jatuh saja. Tapi nampaknya Isis itu nggak terima sama perlakuan dari McNawel kepada Kaido. Jadi di sini Isis juga menghempas McNawel hingga ke udara. Ya, saking dahsyatnya kekuatan bucin dari Isis itu, dia sampai bisa menghempas McNawel walaupun badan McNawel itu berukuran 1000 kali lebih besar daripada gunung. Ya, di situ terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga nih. Namun seakan gak cukup, di sini Megiddo itu muncul entah dari mana dan malah bergabung ke pertarungan antara Alice, Isis, dan McNawel. Padahal Megiddo sendiri gak tahu masalahnya apa, tapi dia gas aja ikut gulat sama mereka bertiga. Tentu, Kaido pun tidak bisa melerai mereka berempat lagi. Bisa-bisa Kaido itu mati kalau ikutan sama mereka. Jadi di sini, dia pun malah duduk santai dekat bukit sana dan mengeluarkan secangkir teh dari item box miliknya. Dan dengan santainya, dia pun menunggu sampai mereka berempat selesai gulat. Namun nih untungnya, semua kekacauan tadi diselesaikan sama Kuro dan Lilywood. Di mana saat itu Kuro langsung menumbangkan Alice, Megiddo, McNawel, dan Isis secara bersamaan. Nah, dari keempat Raja Iblis yang bertarung itu hanya Isis lah yang ikut membantu Kuro dan Lilywood dalam mengembalikan medan sekitar ke semula lagi. Karena memang akibat pertarungan mereka berempat ada banyak sekali wilayah yang membeku dan juga hancur, teman-teman. Terlepas dari hal tadi, Kaido pun sempat mendiskusikan tentang anak naga putih itu kepada McNawel. Sebenarnya Kaido itu ingin bertanggung jawab untuk menjadi pemilik dari naga putih itu. Tapi dia merasa harus mendiskusikannya dengan McNawel. Karena dia juga Raja Naga dan kebetulan anak naga putih itu berasal dari daerah kekuasaan McNawel sendiri yaitu Alclesia. Apalagi nantinya setelah naga putih itu jadi milik Kaido,
maka ekspedisi pengendara naga itu mungkin saja akan kekurangan tenaga untuk menjalankan bisnisnya nih. Nah, mendengar semua masalah tadi, McNawal pun memutuskan kalau Kaito boleh mengambil anak naga putih itu dengan bayaran yang setimpal. Lalu dia juga akan mengutus para anak buahnya yang nganggur itu buat bantuin ekspedisi naga kenalan Kaito itu. Tapi tentu ada bayaran sewa juga nih. Nah, setelah mendengarkan jawaban tadi, akhirnya Kaito pun menyampaikannya kepada driver naga, dan secara resmi anak naga putih itu menjadi milik Kaito nih. Awalnya Lilia itu nampak gak setuju dengan bertambahnya hewan peliharaan dari Kaito, karena lama-kelamaan mansionnya itu malah bisa jadi kebun binatang. Tapi dia itu luluh nih saat Luna Maria dan Zeke membujuknya untuk menerima naga baru milik Kaito. Oh iya, nama anak naga putih itu adalah Lindrun teman-teman, dan akan dipanggil sebagai Lin oleh Kaito. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.